Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Fitrian, NIM 1166 dari kelas TI 18C, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di presentasi kali ini, saya akan membahas sistem persamaan linear dengan menggunakan metode operasi baris elementer. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Langsung saja kita masuk ke pembahasan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui apa itu operasi baris elementer. Operasi baris elementer merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Operasi baris elementer bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana pemakaian dalam operasi baris elementer. Yang pertama ada pertukaran baris. Pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Contohnya ini matriks A ya. Ada baris pertama ada min 3, min 2, min 1. Baris kedua ada 1, 2, 3. Baris ketiga ada 0, 2, 4. Kita menukar baris ke-1 dan baris kedua. Jadi 1, 2, 3 menjadi di paling atas dan min 1, 2, 3 jadi kedua. Yang kedua, ada perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Perkalian dengan bilangan real, bukan nol. Seperti yang diindikasikan oleh namanya. Operasi ini dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real, bukan nol. Seperti contoh di bawah ini. Matriks A. Kita kalikan di 1/4 baris pertama ya. Jadi 4 dikali 1/4 jadi 1. Min 4 dikali 1/4 jadi min 1. 0 kali 1/4 jadi 0. Min 4 dikali 1/4 jadi min 1. Yang ketiga ada penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lainnya. Penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Contohnya seperti nomor di bawah ini, matriks A. Baris ketiga ditambah 3B baris pertama. Jadi baris ketiga 2 ya. Dikali 3 B baris pertama. 2 kali 1 2 ditambah 3. Jadi 5 ya di sini ya. 1 tambah 3 jadi min 4 dan seterusnya. Penerapan OB untuk menyelesaikan persamaan linear. Yang pertama, tentukan bentuk matriksnya. Yang kedua, ubah soal menjadi bentuk matriks. Yang ketiga, lakukan OB sehingga terbentuk MEB atau eliminasi Gauss atau MEBT eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9 dan 2X tambah 4Y kurangi 3Z sama dengan 1 dan 3X tambah 6Y kurangi 5Z sama dengan 0. Tahap pertama, kita ubah soal di atas ke dalam bentuk sebuah matriks dengan aturan sebagai berikut. Kita ambil contoh ya. X1, Y1, Z1, dan H1 merupakan baris dan X1, X2, dan X3 merupakan kolom. Maka akan didapatkan bentuk seperti berikut ini. 1, 2, 3, 1, 4. 1, 2, 3 yang kolom ya. 1, 4, 6, 2, 3, 2, min 3, min 5, 9, 1, 0. Oke, langkah pertama yaitu membuat X1 bernilai 1. Karena dari soal sudah bernilai 1, maka kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu membuat X2 dan X3 bernilai 0. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat X2 dan X3 bernilai 0 yang harus kita lakukan, yaitu menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta tak 0 atau di langkah 3. Maka akan menjadi sebagai berikut ini. Jadi di baris pertama ada 1, 1, 2, 4, 9.
Dan di baris kedua ada 2, 4, min 3, dan 1. Dan baris ketiga ada 3, 6, min 5, dan 0. Oke, di baris di min 2 dikali baris 1, dan min 3 dikali baris 1. Oke, setelah itu kita hitung baris kedua dan ketiga dengan konstanta yang telah kita tentukan. Oke, hitung baris kedua. Baris kedua ada X2 sama dengan 2 min 2 dikali 1 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Di Y2 ada 4 min 2 dikali 1 sama dengan 4 min 2 sama dengan 2. Z2 ada min 3 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan min 3 kurangi 4 sama dengan min 7. Dan di H2 ada 1 dikurangi 2 dikali 9 sama dengan 1 min 18 sama dengan min 17. Langkah selanjutnya, hitung baris ketiga. X3 sama dengan 3 min 3 dikali 1 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0. Y3 ada 6 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 0. Z3 ada min 5 kurangi 3 dikali 2 sama dengan min 5 dikurangi 6 sama dengan 11. Min 11. H3 ada 0 kurangi 3 dikali 9 sama dengan 0. Terus min 2 dikurangi 0 kurangi min 27 sama dengan min 27. Oke, sekarang kita masukkan hasil hitungan di atas ke dalam matriks. Jadi akan di baris pertama jadi 1129, tidak ada perubahan. Di baris kedua ada 0, 2, min 7 dan min 17. Di baris ketiga ada 0, 3, min 11 dan min 27. Langkah selanjutnya kita harus menjadikan Y2 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah kedua, yaitu baris dikalikan dengan konstanta tak 0, maka akan menjadi seperti ini. Seperti maksud yang tadi, kita kalikan 1/2, lalu kita hitung baris kedua untuk mendapatkan matriks baru. Masukkan hasil hitungan ke dalam matriks, maka akan menjadi seperti ini. Jadi setengah, jadi min 7 kita tambah per 2 dan min 17 kita tambah per 2-nya. Oke, langkah berikutnya membuat Y1 dan Y3 bernilai 0. Y1 dan Y3 bernilai 0 yang harus kita lakukan dengan menggunakan langkah ketiga, maka akan menjadi seperti berikut ini. Di baris pertama jadi 1129, kita kalikan min 1 dikali baris kedua, dan 0, 1, min 7 per 2, dan min 17 per 2. Dan di baris ketiga ada 0, 3, min 11, dan min 27. Kita min 3 kita kalikan menjadi baris kedua. Setelah itu, kita hitung baris ke-1 dan baris ketiga dengan konstanta yang telah kita tentukan. Kita hitung baris ke-1. X1 sama dengan 1 min 1 kali 0 sama dengan 1. Y1 sama dengan 1 kurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. Dan Z1 sama dengan 2 min 1 dikali min 7 per 2 sama dengan 11 per 2. Di H1 ada 9 kurangi 1 dikali min 17 per 2. Dan kita hitung baris ketiga. Selanjutnya di X3 ada 0 min 3 dikali 0 sama dengan 0 tentunya. Di Y3 ada 3 min 3 dikali 1 sama dengan 0. Dan di Z3 ada min 11 dikurangi 3 dikali min 7 per 2 sama dengan 1 per 2. Di H3 ada min 27 dikurangi min 3 dikali min 17 per 2 sama dengan min 3 per 2. Langsung saja kita masukkan hitungan tadi ke dalam matriks. Maka matriks akan menjadi di baris 1 ada 1, 0, 11 per 2 dan 35 per 2. Di baris kedua ada 0, 1, min 7 per 2 sama min 17 per 2. Di baris ketiga ada 0, 0, min 1 per 2 dan min 3 per 2. Oke, setelah itu kita hitung baris ketiga dengan konstanta yang telah kita tentukan. Sama kayak tadi di baris pertama dan baris ketiganya.
Langkah berikutnya yaitu menjadikan Z3 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah 3, maka akan menjadi seperti berikut ini. Dari matrik itu kita kalikan min 2 ya, ke min 2. Lalu kita hitung baris ketiganya. X3 sama dengan 0 dikali min 2 sama dengan 0. Y3 sama dengan 0 kali min 2 sama dengan 0. Y3 min 1 per 2 dikali min 2 sama dengan 1. H3 sama dengan min 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3. Oke, kita buat lagi ya matriks dengan hitungan tersebut. Maka akan menjadi seperti ini. Langkah terakhir yaitu menjadikan Z1 dan Z3 menjadi 0, maka akan didapati nilai H1, H2, dan H3 atau X, Y, dan Z. Kita menggunakan langkah ketiga dengan konstanta di bawah ini. Itu dengan mengalihkan matriks di baris pertama itu dengan min 11 per 2 dikali baris ketiga dan plus 7 per 2 dikali baris ketiga. Oke. Mari sekarang kita hitung baris ke-1 dan baris kedua untuk mendapatkan nilai nilai akhir H1, H2, dan H3 atau X, Y, dan Z. Oke. Sekarang kita hitung baris pertamanya. X1 sama dengan 1 kurangi 11 per 2 dikali 0 sama dengan 0 karena dikalikan dengan 0. Y1 0 kurangi 11 per 2 dikali 0 sama dengan 0. Z1 sama dengan 11 per 2 dikurangi 11 per 2 dikali 1 sama dengan 0. H1 ada 35 per 2 dikurangi 11 per 2 dikali 3 sama dengan 35 per 2 dikurangi 33 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita hitung baris keduanya, yaitu X2 sama dengan 0 tambah 7 per 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan Y2 1 ditambah 7 per 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan Z2 sama dengan min 7 per 2 ditambah 7 per 2 dikali 1 sama dengan 0. Dan H2 17 per 2 ditambah 7 per 2 dikali 3 sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, maka hasil yang akan diperoleh yaitu X1 sama dengan 1, Y2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Atau dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi kita simpan di kolom paling akhir ya. 1, 2, 3 itu X, Y, Z. Kita urut ke bawah. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa email di email kampus saya ti18.muhammadfitrian@mhs.ubp Karawang atau ke hari.oboy04@gmail.com. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.